Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pasti baik dong. Sudah siap belum untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini? Siapkan dulu ya Alkitabnya, mari kita beribadah. Kalau sudah siap, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 161, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Segala Kemuliaan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Syukur dan terima kasih Tuhan, di minggu pagi yang cerah saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Sepanjang kami boleh tidur dan bangunkan kami di pagi hari dengan kesehatan dan kekuatan baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah pertemukan kami di tengah keterbatasan kami boleh berkumpul bersama. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan, sekalipun dengan ibadah secara online. Kiranya Tuhan tidak menyurutkan hati dan iman kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita membaca Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kita akan bacanya selainnya kita membaca Mazmur. Akan dimulai dari kakak. Mazmur 147 ayat yang ke-12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Dia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu.
Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan diri dan hati adik-adik untuk menghadap Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Selamat pagi adik-adik, saat ini kita akan memulai pelayanan firman kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pada hari ini? Nah, pagi hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di awal renungan kita, Kak Vale mau bertanya kepada setiap kita, siapa di antara setiap kita yang pernah mengalami yang namanya pergumulan? Pasti adik-adik di rumah semua, termasuk Kak Vale, orang tua, atau teman-teman pernah mengalami yang namanya pergumulan. Baik itu pergumulan di sekolah, di lingkungan adik-adik sekalian, atau di manapun adik-adik berada. Dari pergumulan yang sederhana sampai pergumulan yang luar biasa, menyita emosi, menyita perasaannya adik-adik sekalian. Nah, segala pergumulan tersebut memang tidak dapat kita hindari, akan tetapi satu hal yang dapat kita lakukan yaitu meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik mungkin merasa pergumulan yang adik-adik miliki di usia adik-adik sekarang itu biasa-biasa aja, nggak ada apa-apanya, dan adik-adik memutuskan atau memilih untuk memendam pergumulan itu seorang diri. Atau sebaliknya, adik-adik merasa pergumulan yang adik-adik miliki itu begitu berat sehingga sulit rasanya pertolongan Tuhan itu akan segera datang dalam kehidupan adik-adik. Nah, pagi hari ini kita belajar dari apa yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang mujizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Ini menjadi mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita baca, cerita ini berawal atau berkisah dari habisnya persediaan anggur dalam pesta tersebut, di mana dalam tradisi masyarakat Yahudi pada masa itu, anggur itu menjadi bagian terpenting yang hendaknya ada dalam sebuah pesta pernikahan atau perkawinan. Sehingga ketika sebuah pesta itu kehabisan anggur, itu menjadi sebuah hal yang memalukan bagi pihak yang mengadakan pesta tersebut. Nah, melihat hal ini, Ibu Yesus pun meminta kepada Yesus untuk melakukan apa yang dapat ia lakukan. Meski awalnya kalau kita baca tadi, Tuhan Yesus menolak untuk melakukan mujizat karena belum tiba saatnya. Tapi karena Tuhan Yesus melihat bahwa keluarga atau yang mengadakan pesta ini membutuhkan pertolongannya, maka ia memberikan atau mengadakan mujizat di pesta perkawinan di Kana ini. Nah, adik-adik sekalian, hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama, kita hendak diingatkan bahwa apapun dan seberat apapun atau seringan apapun, sesederhana apapun masalah atau pergumulan yang kita miliki atau kita rasakan, datanglah kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan menolong dalam pesta perkawinan di Kana, maka Tuhan yang samalah yang akan menolong dan menyertai kehidupan adik-adik melewati berbagai pergumulan yang ada gitu. Tahun 2020 dengan berbagai kisah, dengan berbagai hal yang boleh kita lewati bersama, sudah kita tutup dan kita sudah memasuki tahun baru dan tidak terasa sudah 17 hari kita ada di tahun 2021 ini. Tentu suatu hal yang perlu diapresiasi bahwa kita mampu bertahan hingga pada di hari ini. Tentu kalau kita boleh lihat berita, kita boleh ada di media sosial yang kita baca, banyak korban jiwa akibat virus COVID-19. Banyak juga pergumulan akibat kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk
memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti menjalani kebiasaan baru, seperti menjaga jarak, memakai masker, lalu juga melakukan berbagai kegiatan seperti sekolah yang hingga saat ini belum diizinkan untuk secara luring, untuk tatap muka, lalu ibadah juga harus dari rumah seperti saat ini. Berbagai kebiasaan-kebiasaan yang harus kita adaptasi bersama. Dan kiranya melewati pergumulan-pergumulan di tahun 2020 ketika kita mampu menghadapi itu, kita juga mampu untuk menghadapi berbagai misteri kehidupan di tahun 2021 ini. Nah, Kak Vale juga hendak membagikan dua hal yang kiranya senantiasa nih menguatkan adik-adik di rumah dalam menjalani, apalagi kita udah masuk di PSBB lagi nih di minggu-minggu ini, dan adik-adik juga mulai sekolah lagi setelah liburan, adik-adik udah mulai sekolah lagi, dan kiranya dua pesan dari Kak Vale ini boleh menguatkan setiap langkah kehidupan adik-adik sekalian dalam menjalani tahun 2021. Yang pertama, rasakan dan hargai pertolongan Tuhan melalui kehadiran orang-orang terdekat. Setiap kita mungkin sulit merasakan pertolongan Tuhan ketika kita merasa Tuhan itu menolong hanya ketika dapat melewati pergumulan atau permasalahan itu seorang diri. Gitu. Kita seringkali lupa bahwa wujud pertolongan Tuhan itu hadir dan nyata lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan melewati hari-hari sulit, karena pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, rasakan dan hargailah setiap pertolongan yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal kedua yang boleh kita pelajari bersama adalah berjalanlah bersama Tuhan. Di tahun baru ini, di tahun 2021, berjalanlah bersama Tuhan ketika kegundahan, kesedihan, bahkan kedukaan hadir dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita ke depan, tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi teruslah andalkan Tuhan dan minta pertolongan hanya kepadanya. Karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan dan juga berperkara dalam berbagai permasalahan hidup yang kita alami. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menemani dan melingkupi kehidupan adik-adik sekalian dalam menjalani tahun 2021 ini. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita untuk merasakan pertolongannya. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Yesus, oh darah
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan juga kami mampu merasakan pertolongan Tuhan yang boleh nyata dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami jalani. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk menjalani hari-hari di tahun 2021 ini yang penuh dengan misteri kehidupan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik klien kami dimanapun berada yang boleh mengikuti ibadah atau belum sempat beribadah. Tuhan hadir bagi setiap mereka. Tuhan menyertai kehidupan mereka mulai dari pendidikan mereka, aktivitas mereka sehari-hari, kesehatan mereka, dan juga berdoa bagi orang tua dari adik-adik klien kami. Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh menuntun, menyertai, dan memimpin setiap perjalanan kehidupan dari adik-adik klien kami di masa pandemi ini, masa yang sulit ini. Tuhan senantiasa mendampingi dan menguatkan setiap adik-adik klien kami beserta dengan orang tua dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak klien kami dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa hadir bagi setiap kakak-kakak klien kami agar mereka boleh senantiasa melayani Engkau untuk secara khusus memberikan dan menyelenggarakan ibadah secara online bagi adik-adik klien kami di rumah masing-masing. Tuhan yang baik, berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi bangsa ini, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Tuhan hadir bagi setiap kami, setiap pemimpin bangsa kami agar dapat dengan baik menyelesaikan pandemi ini. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi para keluarga dari pesawat Sriwijaya yang kehilangan rekan-rekan mereka, kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan kiranya merangkul dan menguatkan mereka. Tuhan hadir menemani mereka dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di GPIB, secara khusus GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya dalam setiap pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang berlangsung meskipun secara online pada masa-masa ini, Tuhan turut berperkara dan bekerja dalam setiap pelayanan yang kami laksanakan. Tuhan, dalam proses pembangunan juga Tuhan turut campur dan bekerja untuk dapat menyelesaikan dengan baik proses pembangunan gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dari adik-adik klien kami, kakak-kakak klien, dan setiap kami yang boleh terlibat dalam ibadah ini. Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan yang telah menjadi manusia dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Tapi sebelumnya ada yang perlu diperhatikan, bahwa persembahan ini bisa ditransfer ke nomor rekening Mandiri atau nanti dititipkan ke orang tua adik-adik sekalian untuk diberikan di kantor gereja. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Mari Puji Raja Sorga.
Baik adik-adik, kita sudah selesai memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap penyertaan-Mu. Kau boleh menyertai kami boleh mendengarkan firman, dan terbitnya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sedikit ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Gereja Bukit Harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kembalilah dalam aktivitas kita sehari-hari dan lakukanlah dan ingatlah akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, ayat yang pertama dan ketiga, kita harus membawa berita. Adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan yang adalah Sang Pemilik kehidupan, kiranya menyertai, melindungi perjalanan kehidupan setiap kami. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kiranya senantiasa memberkati dan melindungi kami dalam menapaki hari-hari di tahun 2021 ini. Dan Roh Kudus yang adalah penjaga, kiranya senantiasa menjaga kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik boleh ada di sini tetap mengikuti ibadah kita sekalipun dengan kondisi kita yang masih terbatas, boleh bertemu dengan satu yang lain, tapi kita tetap happy untuk tetap melayani adik-adik dalam persekutuan teruna pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Valeri yang boleh berfirman pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Willy, Kak Rebecca, Kak Delvi yang boleh ambil bagian dalam ibadah teruna pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kayus yang udah menjadi pelayan liturgi pada hari ini. Dan adik-adik jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi secara online.
Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Siap. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati.